Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan dan perbedaan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi, aktivitas, dan strategi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ruli Ilham Saputro dan teman saya. Dan saya Ican Feriano Arindra. Langsung masuk ke materi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jenis lingkungan di mana suatu perusahaan beroperasi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jenis sistem pengendalian dan komunikasi yang dipilih dan diimplementasikan. Produk dan proses produksi didefinisikan dengan baik dan relatif stabil. Keahlian fungsi dikhususkan untuk mendapat efisiensi operasional. Kompetisi cenderung lokal atau regional, bukan nasional atau internasional. Suatu perusahaan yang sukses beroperasi dalam jenis lingkungan semacam ini akan cenderung menekankan untuk bertahan dalam status quo, pangsa pasar terjaga, pertumbuhan stabil, dan efisiensi produk berlanjutan. Sistem akuntansi manajemen memainkan peranan yang penting dalam mengukur tindakan dan hasil serta dalam mendefinisikan penghargaan yang akan diterima individu. Peranan ini disebut sebagai akuntansi pertanggungjawaban dan merupakan alat fundamental dari pengendalian manajerial. Model akuntansi pertanggungjawaban mendefinisikan dengan 4 elemen inti, yaitu 1. Menugaskan tanggung jawab, membuat ukuran kinerja atau kriteria, mengevaluasi kinerja, dan memberikan penghargaan. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi perilaku sehingga inisiatif individu dan organisasional sejalan untuk mencapai suatu tujuan umum atau berbagai tujuan. Fungsi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional, yaitu memfokuskan pada unit organisasi seperti departemen dan pabrik, menggunakan ukuran output keuangan dan standar statis dan benchmarking untuk mengevaluasi kinerja dan menekankan status quo dan stabilitas organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk suatu lingkungan yang stabil dihubungkan dengan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi menugaskan tanggung jawab pada unit organisasional dan menyatakan ukuran kinerja berdasarkan faktor keuangan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban semacam inilah yang biasa dikembangkan oleh sebagian besar perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang relatif stabil. Penganggaran dan kalkulasi biaya standar merupakan tolak ukur aktivitas dari kerangka kerja fungsional. Sistem reward dirancang untuk mendorong setiap individu agar mengelola biaya, yaitu mencapai atau membuatnya di bawah standar yang dianggarkan. Dalam perkembangannya, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional sering dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis yang bersifat dinamis. Sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk suatu lingkungan yang stabil dihubungkan dengan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi menugaskan tanggung jawab pada unit organisasional dalam menyatakan ukuran kinerja berdasarkan faktor keuangan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas di lain pihak adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan bagi para perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang terus-menerus menurut perbaikan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas menempatkan tanggung jawab pada proses dan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Waktu, kualitas, dan efisiensi merupakan dimensi penting dari kinerja karena sistem ini bertujuan untuk menghasilkan produk dengan biaya rendah, berkualitas tinggi, dan diterima konsumen tepat waktu. Sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dikembangkan oleh perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif dan menuntut perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Perubahan dapat dilakukan melalui perbaikan proses, improvement proses, proses inovasi, innovation proses, dan penciptaan proses creation. Karena berbagai perubahan proses tersebut memerlukan aktivitas tim, maka reward berdasarkan tim lebih sesuai untuk digunakan daripada reward individu.
Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas menampilkan suatu perubahan signifikan bagaimana tanggung jawab ditempatkan, diukur, dan dievaluasi. Sistem berdasarkan aktivitas menambah perspektif proses pada perspektif keuangan dari sistem akuntansi tanggung jawab berdasarkan fungsi secara efektif. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi adalah langkah selanjutnya dalam evolusi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan proses operasional dan mengukur 4 perspektif yang berbeda: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif pembelajaran pertumbuhan infrastruktur. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas di lain pihak adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan bagi para perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang terus-menerus menurut perbaikan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas menempatkan tanggung jawab pada proses dan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas menampilkan suatu perubahan signifikan bagaimana tanggung jawab ditempatkan, diukur, dan dievaluasi. Sistem berdasarkan aktivitas menambah perspektif proses pada perspektif keuangan dari sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional secara efektif. Jadi akuntansi pertanggungjawaban berubah dari sistem 1 dimensi ke sistem 2 dimensi dan dari sistem pengendalian ke sistem manajemen pembelajaran. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Kelemahan utama dari perbaikan berkelanjutan adalah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan misi dan strategi organisasi secara keseluruhan. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan berkelanjutan yang terarah. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional dan mengembangkan dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi, yaitu keuangan, finansial, pelanggan, customer, proses bisnis internal business process, serta pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Ukuran kinerja dirancang agar dapat mengkomunikasikan strategi bisnis dan membantu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Ukuran yang seimbang berarti bahwa ukuran yang dipilih diseimbangkan antara ukuran yang tertinggal dan ukuran yang memimpin. Ukuran yang tertinggal, ukuran hasil, ukuran dari usaha terdahulu. Ukuran yang memimpin, faktor-faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. Ukuran objektif dan ukuran subjektif. Ukuran objektif, ukuran yang dapat dihitung dan diverifikasi. Ukuran subjektif, agak sulit dihitung dan lebih bersifat penilaian pribadi. Ukuran eksternal dan internal. Ukuran eksternal berhubungan dengan pelanggan dan pemegang saham. Ukuran internal berhubungan dengan proses, kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Elemen sistem pertanggungjawaban berdasarkan strategi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Penempatan tanggung jawab selain mempertahankan perspektif proses dan keuangan, juga perspektif pelanggan dan pembelajaran serta pertumbuhan infrastruktur.
Pembuatan ukuran kinerja meliputi orientasi proses dari sistem aktivitas. Pengukuran kinerja berorientasi pada proses efisiensi dengan pelanggan, kepuasan pelanggan, dengan infrastruktur, kepuasan dan keahlian pegawai, dengan konsekuensi ekonomi dari pelaksanaan proses, tren biaya, pemberian penghargaan berdasarkan grup karena dicapai melalui usaha tim. Sekian dari penjelasan kami. Kalau jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.